Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu di Oasi Pembelajaran. Semoga kita berada dalam keadaan sehat semuanya dan sukses semuanya. Kali ini kami dari Oasi Pembelajaran akan mencoba membahas tentang pembelajaran mendalam atau istilahnya deep learning. Memang kita pada akhir-akhir ini menunggu ya seperti apa sih kebijakan pembelajaran mendalam ini atau deep learning ini yang selama ini masih belum jelas. Dan pengetahuan kita, deep learning ini seperti informasi di media sosial, ada istilahnya joyful learning, meaningful learning, kemudian mindful learning, atau full. Maka untuk kali ini kita mencoba membahas secara lebih jelasnya, karena sudah ada beberapa informasi dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Nah, ini kita coba untuk menjelaskan kepada kita semua. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, sebenarnya deep learning ini merupakan teori ataupun suatu konsep yang dikemukakan oleh Michael Fullan di tahun 2018. Michael Fullan ini adalah profesor pendidikan di Universitas Ontario, Kanada. Beliau mengeluarkan buku Deep Learning and Word Change of the Words. Jadi inilah dasarnya pengembangan deep learning di dunia pendidikan di seluruh dunia, Bapak Ibu. Ini ada bukunya Bapak Ibu seperti ini, Deep Learning ini. Kemudian latar belakangnya pembelajaran mendalam yang khususnya di kita Indonesia adalah perubahan masa depan yang sudah diprediksi karena terlalu cepat perubahan globalisasi ini Bapak Ibu. Kemudian ya seperti biasa masalah literasi, numerasi, ketimpangan pendidikan, bonus demokrasi, kemudian kompetensi masa depan yang memang perlu kita bekali anak-anak didik kita. Jadi pembelajaran mendalam atau disingkat PM sebagai solusi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Inilah program dari Kemendikbudristek. Ini contohnya bahwa kemampuan hot siswa Indonesia itu masih rendah. Ini contohnya di PISA tahun 2018 tentang keterampilan baca, matematika, dan sains. Kemudian, ini dari Kemendikbudristek didefinisikan bahwasanya deep learning atau sekarang kita sebutlah pembelajaran mendalam ini didefinisikan adalah merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, mindful, kemudian bermakna, meaningful, dan menggembirakan, joyful. Melalui olah pikir, berupa intelektualnya ya, olah hati, etika, olah rasa, estetika, dan olahraga, kinestetik secara holistik dan terpadu. Maka inilah definisi pembelajaran mendalam yang akan dikembangkan di kurikulum kita yang berupa pendekatan. Jadi secara teknisnya ini bukan kurikulum baru, tapi masuk dalam kurikulum yang sekarang ada, tapi dalam bentuk pendekatan pembelajaran Bapak Ibu. Ini kira-kira konsep pembelajaran mendalam itu. Jadi yang tadi kita sebut ada pembelajaran mindful, meaningful, dan joyful. Nanti dalam prosesnya akan mengolah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga sehingga terwujudlah profil lulusan yang sekarang dicoba dengan 8 dimensi. Kalau di kurikulum Merdeka saat ini, itu kan 6 dimensi dengan disahkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mari kita lihat apa 8 dimensi itu. Nah, ya, ini sama, ada imtak, kemudian kewargaan ini hampir mirip dengan kebinekaan global. Kemudian ada penelitian kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian. Kemudian ada ditambah dengan kesehatan dan komunikasi. Kesehatan ini mungkin salah satu program dari pemerintah sekarang untuk salah satu misalnya makanan bergizi gratis dan arah lain supaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat. Kemudian landasan filosofisnya ada dari berbagai tokoh pendidikan Indonesia, misalnya Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh-tokoh lain. Inilah landasan filosofis dari pembelajaran mendalam ini. Kemudian landasan teoritisnya tentang pendidikan pembelajaran mendalam ini dimulai dari tahun 1970-an Bapak Ibu. Kemudian ada istilahnya lagi konstruktivisme dan sekarang gitu ya. Jadi pembelajaran mendalam ini merupakan hal yang baru sebenarnya. Tapi kita kembangkan di Indonesia dengan istilahnya pembelajaran mendalam seperti tadi. Dan dasar semuanya terbacanya adalah konstruktivisme, sehingga anak itu memang diharapkan menyusun sendiri pembelajarannya, sehingga mereka lebih lama ataupun bisa menerapkan keterampilan itu atau pengetahuan tersebut di dalam kehidupannya. Ini landasan sosiologisnya, itu hakikat pendidikan kita, ada undang-undang, membangun bangsa majemuk dan sebagainya, kemudian perannya, fondasi pendidikan nasional, kemudian
kesadaran spiritual, mendukung kegiatan pembelajaran berbasis kultur masyarakat sesuai dengan Gajah Dewantara. Ini kerangka kerja pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal ya. Kalau kerangka pembelajarannya itu termasuk lingkungannya, pemanfaatan digital juga, kemudian kemitraan, kemudian praktik pedagogis. Kemudian kalau kita lihat dari pengalaman belajarnya, ada memahami, kemudian mengaplikasikan dan merefleksikan. Nah, kalau prinsipnya itu yang tiga tadi, mindful, meaningful, joyful. Berarti ada pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Dimensi kelulusannya tadi yang ada 8 tadi, Bapak, Ibu. Ini prinsipnya tadi. Jadi ada pembelajaran berkesadaran atau mindful tadi. Jadi diharapkan anak-anak kita memang memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi dirinya. Kemudian ada bermakna. Jadi menerapkan pengetahuan dalam sesuatu nyata atau istilahnya kalau di kurikulum sekarang kita namanya lebih kontekstual. Jadi apa yang dipelajari itu memang ada manfaatnya dalam kehidupannya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Michael Fullan tadi, anak-anak kita bukan kita didik untuk karir ataupun untuk keterampilan belajarnya, tapi adalah keterampilan untuk hidupnya nanti, Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran diharapkan menggembirakan. Jadi zona belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Jadi tiga hal inilah prinsip pembelajaran bermakna yang akan dikembangkan di kurikulum kita. Nah, ini contohnya pengalaman belajarnya. Jadi ini sebenarnya mirip kayak taksonomi Bloom, namun ini tiga hal ini yang dipentingkan. Jadi misalnya ada langkah memahami, maka nanti ada pengetahuan esensial. Jadi materi-materinya mungkin akan lebih dikembangkan yang tidak terlalu banyak, sehingga lebih mendalam pembelajarannya. Jadi ada tak memahami dengan materi tersebut, kemudian anak-anak kita mengaplikasikannya, nanti mereka merefleksikannya, ada regulasi dirinya. Sehingga anak-anak itu nanti ketika belajar, kita harapkan adalah seperti asesmen untuk penilaian dirinya. Sampai di mana dia belajar, sampai di mana bisa memahami, sampai mana dia terapkan. Itu harus sering terjadi Bapak Ibu. Maka siklus inilah yang akan kita terapkan dalam pembelajaran kita. Nanti mungkin dalam hal ini ke perangkat pelajaran kita harus ada tergambar ini Bapak Ibu. Namun harapannya siklus ini, langkah-langkah ini tidak harus terkejar. Misalnya memahami ini bisa jadi pemahaman konsep itu 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan. Sehingga memang pembelajaran mendalam itu berdampak Bapak Ibu. Setelah mereka paham, baru mereka terapkan, kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan sebagainya, baru mereka merefleksikan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, dasarnya tadi, Taksonomi Solo dan Bloom ya, untuk menerapkan tadi pembelajaran mendalam tadi. Kemudian, pengalaman belajarnya apa? Ya, dari tahap memahami ya, aplikasi dan berhasil seperti yang dijelaskan tadi. Nah, kerangka pelajarannya apa? Ada 4 Bapak Ibu. Praktek pedagogisnya, kemudian lingkungan pelajarannya, kemudian kemitraannya. Ini kemitraannya ada komunitas orang tua, peserta didik lain. Ini menjadi suatu kolaborasi bersama. Terus ada pemanfaatan teknologi digital. Pemanfaatan ini bertujuan sebenarnya untuk mengintegrasikan berbagai macam komponen-komponen ini dalam suatu pembelajaran yang selalu mendukung Bapak Ibu. Jadi ini tergantung nanti seperti apa teknologi yang akan kita gunakan. Transformasi peran guru akan berubah. Ya, seperti ini. Jadi guru lebih dominan nanti, guru sebagai aktivator. Aktivator itu mungkin yang seperti mirip menggerakkan ya, guru penggerak. Kemudian sebagai kolaborator, mengkolaborasikan antar berbagai komponen. Kemudian juga kultur builder. Jadi ada pembangun budaya bagi anak-anak. Ada hal tertentu yang memang guru berperan di sana membentuk budaya di sekolah, kemudian juga untuk anak-anak di dalam kehidupannya. Nah, tahapan implementasi yang rencananya akan dikembangkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran ataupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pertama itu dalam hal ini adalah asosiasi dulu berbagai kepentingan, pemangku kepentingan. Karena ini akan diterapkan di tahun pelajaran 2025-2026. Bagi sekolah ataupun pendidik mau mencoba ya silakan saja dimulai dari sekarang. Ini asosiasi dulu, identifikasi dulu kebutuhan sumber dayanya, uji coba mungkin dalam lingkup terbatas, kemudian evaluasi hasil dan perbaikan sistem, kemudian baru itu secara luas, kemudian refleksi, lanjut perbaikan atau manif ya Bapak Ibu, secara berkelanjutan setelah diterapkan. Inilah mungkin tahapan implementasi pembelajaran mendalam yang akan dimulai dari mungkin pada semester ini, di awal tahun ini Bapak Ibu.
Maka ada beberapa hal rekomendasi strategis yang disampaikan ke Mendikdasmen, bahwasanya misalnya penetapan pelajaran mendalam fondasi utama dan kapasitas untuk pembelajaran, oke ya. Kemudian setiap jenjang pendidikan perlu didukung oleh lingkungan pembelajaran kondusif. Kemudian profil belajar Pancasila yang 6 menjadi 8. Kemudian penyelarasan antara peraturannya, termasuk itu nanti SNP-nya, kurikulum, buku teks, kemudian proses pembelajarannya, dan asesmen seperti apa. Kemudian poin 5 ini pengalokasian 10% dari jam pelajaran untuk lintas mata pelajaran lah, lintas materi dan sebagainya dalam pembelajaran mendalam. Ini mungkin mirip dengan proyek P5 yang mungkin nanti dikurangi hanya 10% bobotnya Bapak Ibu. Kemudian penataan ulang materi esensial dalam CP. Jadi nanti CP itu akan ada yang baru lagi dan materi-materi esensial saja yang akan dibahas, sehingga memang dia materi sedikit dan mendalam, bukan materinya luas tapi sempit Bapak Ibu. Karena judulnya saja namanya pembelajaran mendalam. Kemudian rekomendasi yang ketujuh adalah intinya untuk guru. Jadi ke depan mungkin untuk pelatihannya terintegrasi pendampingan dengan pendekatan PM ini. Jadi nanti juga PPG pun bagi mahasiswa ataupun bagi guru diarahkan ke sana Bapak Ibu. Jadi mereka nanti akan dapat juga materi tentang pembelajaran mendalam ini. Kemudian juga menambah bimbingan konseling, pendidikan nilai, termasuk growing mindset ini Bapak Ibu. Pola pikir bertumbuh nanti akan dilatihkan juga kepada guru-guru kita, terutama untuk PPG dan pelatihan guru lainnya. Kemudian revitalisasi guru inti. Jadi guru inti ini akan kembali dihidupkan dalam satuan pendidikan ataupun di kelompok DMG-MP dan sebagainya untuk pengembangan profesional guru di wilayah yang menjadi tugasnya. Ini dulu waktu zaman kurikulum 2006 dan sebagainya atau sebelumnya, ini memang sudah ada namanya guru inti di setiap mata pelajaran. Maka ini mungkin akan dikembangkan lagi seperti itu Bapak Ibu. Dan juga banyak pertanyaan sebenarnya berkaitan dengan kurikulum merdeka. Maka komunitas belajar itu tetap juga berlanjut Bapak Ibu. Jadi tidak akan dihentikan dan ini merupakan sarana bagi sekolah ataupun MGMP, MKK dan sebagainya untuk mengembangkan diri. Kemudian juga akan ada pengurangan beban mengajar. Kemudian rekomendasi lain adalah penyiapan kepala sekolah, kemudian pengawas juga, ada buku, teknologi digitalnya nanti, kemudian juga asesmennya, kemudian panduan untuk monetnya. Mungkin itu Bapak Ibu sebagai informasi kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mempunyai gambaran seperti apa sih deep learning itu. Jadi deep learning itu bukan deep learning yang kita bahas seperti untuk artificial intelligence seperti itu. Tapi adalah berhubungan dengan yang 3 hal tadi, pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan anak bergembira dalam pembelajaran. Jadi harapannya kita sudah punya gambaran. Dan kalau mau pun mengimplementasikan tersebut ini ya silakan Bapak Ibu. Tapi yang lebih jelas memang dari kementerian itu akan dilaksanakan di tahun pelajaran 2025 dan 2026. Mudah-mudahan informasi ini menjadi lebih jelas kita tentang apa deep learning, khususnya lebih istilahkan sekarang dengan pembelajaran mendalam di kurikulum kita, sehingga kita semua bisa mewujudkan 8 profil kompetensi tadi yang seperti yang diharapkan dalam pembelajaran mendalam. Terima kasih. Salam dari OAC Pembelajaran.